Sempat lah ya dihajar waktu itu ya. Iya, kayak kantor dilemparin Kantor lah. dilemparin. Jadi makanya seberat-beratnya Anda kerja, nggak seberat kalau kantor dilemparin batu lah. Jadi merasa kayak kerja di kafe kita, perasaan kita majalah kok dilemparin batu. kayak di kafe di Kemang. Kita kembali lagi di Nick Coffee dengan tamu-tamu yang keren-keren dan super cool, ya kan? Kalau nggak keren kita nggak undang, itu udah pasti. sorry ya. Oke, bukannya apa-apa, tapi supaya acara-acara kita semakin hari semakin baik. Dan hari ini juga tamunya keren dan cool karena menurut saya ya, ini adalah sosok orang yang nggak berhenti berkreasi. Orangnya sih skut-skut aja, nggak nampak seperti dinamis, wah kayak saya gini kan, tapi diam-diam menghanyutkan. Ya, dia adalah seorang jurnalis, kemudian dia adalah seorang podcaster, YouTuber, dan dia adalah seorang pemain film dan juga sutradara. Filmnya aja udah 20. Wah, kalau main kalau nggak salah, ya kan gitu. Saya sebagai orang yang sudah duluan di dunia entertainment merasa kayaknya kurang banyak berkreasi nih dibanding Solihun. Oke, yeah. Terima kasih. Nah ini ciri-ciri orang pintar ketika nyebut dunia entertainment. Bukan dunia entertain. Bagus. Diperhatikan juga, terima kasih atas kritiknya. Untuk saya nggak ngeluarin album. Karena saya ngeluarin album habis. Saya justru memuji, bukan mengkritik. Oh, iya. Saya mengkritik di luar sana. Suka ada orang yang tidak bisa membedakan antara entertain dan entertainment. Iya, itu masalah bahasa sebenarnya. Iya. Terlihat hostnya pintar. Soalnya terima kasih sudah hadir di Iya. sela-sela kesibukan. Yakin pasti banyak lah, podcast lagi banyak-banyaknya sekarang. Ya, alhamdulillah. Orang ngerjain satu podcast, kalau nggak salah ada 3 atau 4 podcast sekarang. Kemarin sempet 3 Tuh, podcast kan? sendiri, sama Authenticity, Oke. sama Fokus. Ya Trifod. Ya, Fokus. Itu yang sendiri. Ya, yang sendiri tuh yang Solihun interview sama yang Fokus. Fokus, Oh iya, 2. yang ada duitnya itu si Authenticity. Sama si Tripod Show. Tapi Tripod Show udahan. Sekarang Authenticity. Oke, luar biasa ini. Dunia podcast ya kan diramaikan lagi oleh orang-orang yang selama ini muncul di layar kaca tapi percaya bahwa dunia audio masih sangat kuat ya. Iya. Dan ada market khusus ya. Iya, sekarang lagi naik kan, maksudnya ya banyak orang yang bikin acara podcast atau bincang-bincang. Saya sih seneng ya, daripada tren di YouTube yang prank-prankan itu. Iya. Mendingan semua orang bikin podcast. Betul. Iya. Kita ngerjain yang bagus-bagus aja lah. Iya. Ya kan? Saya mah seneng kalau trennya yang begini, maksudnya semua orang bikin podcast. Wah, seneng daripada semua orang bikin prank di YouTube. Iya, betul. nggak positif. Ngapain yang bikin yang begitu? Nah, kita punya banyak kesamaan ya, sama-sama mengecap pendidikan di Bandung. Kalau yang ini agak Sumedang, ya kan? Jatinangor. Ya kan? Ya saya supaya jangan salah lagi ya kan. Namanya Unpad, tapi saya masih kuliah di Bandung. Mentang-mentang ekonomi. Loh, bukan gitu. Ini kenyataan supaya kita jangan salah nanti. Ya. Nanti dikritik, wah saya bukan di Bandung, mohon maaf di Sumedang. Kalau Anda memang fakultasnya kan nggak pernah mau pindah. Akhirnya udah pindah. Akhirnya sudah pindah. Tapi kan itu pun setelah lama. Setelah dipaksa. Iya, tapi udah nggak ada ya, hukum sama ekonomi udah nggak ada. Hukum dan ekonomi sudah meninggalkan di Pati Ukur, sekarang semua sudah di Jatinangor. Akhirnya. Iya, jadi di hukum dan ekonomi S2, S3 lah, tinggal yang di Pati Ukur. Ya dulu bukan nggak mau. Semua orang pindah kecuali hukum dan ekonomi. Tuh, ya kan? Nggak tahu kenapa ya. Katanya dosennya banyak yang tua. Jadi kalau orang tua kan nggak bisa disuruh-suruh. Itu benar. Ya kan? Jadi Unpad ekonomi dan hukum itu adalah kampus-kampus pertama. Iya. Makanya dulu kalau anak Unpad hukum itu nomornya A, ya kan? Karena pertama, kalau ekonomi B. Ya saya komunikasi K. Nah, Ya. gitu, ya kan? Adalah fakultas yang pertama A dan B. Makanya mungkin banyak yang tua-tua dosennya gitu kan. Nggak Kita mungkin sama-sama- karena mahasiswanya nggak terlalu banyak, gedungnya masih banyak, kali ngerasa udah ngapain lah kita pindah ke Jatinangor, orang lebih bagus di Pati Ukur. Karena mungkin ya, ini baru kayaknya dosen-dosennya banyak ngajar di Bandung. Mungkin.
Iya ya, selain di Unpad ya. Selain di Unpad. Jadi hoream pisan. Jadi bolak-balik kan ribet. Ribet, ya kan. Jadi tetap di Bandung. Dan kita pun sama-sama senang sekali dengan kampus kita sehingga kami selesai dengan waktu yang maksimal lah selama di kampus ya. Saya cinta Civitas Academy. Jadi kami menyelesaikan, dikasih berapa 7 tahun? Ya kita habis. Iya benar. Sayang kalau nggak dihabisin. Iya benar. Ya kan? Orang kan suka nanya, buat apa kuliah buru-buru? Hei, masuk Unpad tuh susah. Ya, makanya kita harus manfaatkan. Iya, jangan buru-buru. Ini pasti anak-anak ini kuliahnya pada cepet-cepet ya. 4,5 tahun. Ya, 4,5-5 tahun tuh kuliah. Tapi 2 tahun tersisa itu pelajaran hidup ada di sana. Ada di sana. Kita jadi tahu rumah dosen di mana. Kalau kuliah nggak tahu rumah dosen di mana kan? Iya, karena kan ketemunya di kampus mulu ya. Iya, kalau kita mah udah terlalu lama di kampus, jadi harus ke rumah dosen. Jadi kita tahu betul rumah dosen ada di mana. Kemudian kalau ini cerita sedikit, ini foto tahun berapa, Kang? Itu tuh kayaknya tahun 99 apa 2001 ya, saya lupa ya. Ini tuh waktu ini baru beres ospek, jurusan baru beres, kayaknya sih sekitar 99. Habis ini ospek angkatan. Enggak, baru kan kalau di Vkom Unpad dulu kan saya masuk 97, masuk UMPTN-nya komunikasi. Iya. Tapi semester 3 harus milih 9 tahun jurusan. 99 tuh milih jurusan. Yes. Milih jurusan jurnalistik, terus tahun 99 habis ospek jurusan tapi belum dibikin jaket angkatan. Oke. Ini dikasih sama angkatan 96 jaketnya, dipinjemin. Oh, gitu. Saya ingat ini jaket ini punya angkatan 96, punya teman saya. Jadi ini 99 kayaknya sih. Jadi begitu selesai di ospek jurusan. Kalau nggak salah itu saya baru potong rambut deh dari gondrong apa gimana. Pokoknya ini saya ingat jaket ini. Ya, sekira-kira 99 harusnya ya. Jadi soalnya ini memang dari zaman kampus nih udah seleb kampus. Ya, orang terkenal, ya kan? Karena sering tampil entertainer dari muda tuh. Emang jiwa entertainnya sudah lahir ketika di kampus. Benar ya? Iya. Apa yang tempat latihannya apa dulu? Dulu tuh pertama public speaking saya tuh waktu ini, kan temen saya pernah jadi panitia Fun Plastik. Iya. Itu kompetisi bola plastik. Iya. Kalau sekarang mah kan futsal ya. Iya. Zaman dulu mah bola plastik, yang beli di warung mainnya di lapangan. Iya. Lapangan konblok lagi lapangan itu. Konblok bener. Sakti lah ya. Iya, nah teman saya panitia tuh tahun 98 teh. Terus dia suka manggilin orang kan suka nggak kedengeran kalau dipanggil pakai suara. Terus saya bilang, udah sini pinjem toa yuk ke kampus, ke fakultas, pinjem ke senat, pinjem toa biar gua panggilin lah ininya pesertanya. Nah, terus kan gara-gara ngelihat awalnya pertandingan tuh kok kayak sepi, ya udahlah gua komentarin aja ya. Wah, jadi komentator bola lah. Iya. Karena yang main kan teman-teman doang. Iya. Biar seru aja pertandingannya. Ya udahlah dari situ kemampuan public speaking saya dilatih dari jadi komentator bola gara-gara ya sehari itu bisa 4 pertandingan. Bayang. Satu pertandingan tuh bisa 20 menit kali 2. Iya. Satu pertandingan 40 menit. Jadi sehari itu dalam musim kompetisi Fun Plastik tuh saya bisa ya 160 menit ngomong lah sehari ngomentarin bola. Tapi sebenarnya saya bukan pecinta bola. Iya. Nggak ngerti bola. Cuma ya seneng aja ngomentarin orang-orang karena ini temen sendiri. Iya. Dari situ terlatih kemampuan ngomong terus ngelucu karena ngomentarinnya malah ngomentarin yang lucu-lucunya, bukan komentator bola serius gitu. Nah, dari situ kok enak gitu ngomong di depan umum tuh, ada kenikmatan tersendiri. Bikin orang ketawa yang nonton tuh. Jadi yang nonton tuh nonton bola dan ngedengerin komentar saya. Iya. Oh, jadi awalnya adalah komentator bola dengan toa di pertandingan bola plastik. Nah. Kalau aktivisme kan toanya dipakai buat demo. Kalau saya mah pakai buat komentarin bola. Itu awalnya. Itu dia ketopnya di sana. Kalau saya kan dulu kan ada panggung kampus bukan Padiangan, kita yang kampus angkatan, ya kan. Nah, saya satu angkatan sama Daan, Kang Daan, ya kan, di Padiangan. Jadi angkatan kami nih selalu tampilin parodi.
Nah, tadinya saya juga bukan nggak terlalu hobi komedi. Begitu masuk ke situ, wah rasanya enak juga ya, ya komedi-komedi lama-lama keterusan. Jadi memang kita sama-sama dibentuk di kampus. Iya, bercandaan kampus. Bercandaan kampus. Bener, bagus. Kita juga punya sama. Di Bandung, saya dari mulai SMA, nggak tahu kalau Kang Soleh, kita juga sama-sama pernah berguru di Merpati Putih. Oh, Merpati Putih Oh juga? iya, saya cuma sampai balik 1. Oh ya, saya lebih tinggi, balik 2. Oh siap kalau gitu senior. Senior kalau gitu siap. Sorry. Gitu. Jadi memang saya itu di Bandung mulai lagi, Kang. Oh gitu. Nah, jadi sudah ikut setahun di Jakarta, setengah tahun di Jakarta, di Bandung ikut lagi. Dimulai lagi dari awal. Iya, saya juga pernah ikut satu. di Bandung, pas di Bandung lanjutin tuh waktu itu kolat mana ya, kayaknya yang kolat Bandung tuh yang di dekat rel kereta kalau saya mah dulu. Bukan yang dekat ini ya, daerah ABRI itu, TNI itu, ya. Gudang Selatan. Bukan, kalau saya mah di yang dekat pintu kereta yang ke Buah Batu itu ada pelatihan pelatihan PTKA. Oh iya dekat situ. Iya, itu perpindahannya ke situ tadinya. Oh iya, Kolat Bandung. Awalnya di Gudang Selatan. Ya jadi cuma waktu itu pas sering nongkrong, jadi pas nyampe rumah capek kan latihannya malam. Latihannya malam. Jadi berhentilah latihan tuh dari pas di Bandung tuh, mendingan ngagoler. Jadi goleran. Kita ini kalau waktu itu serius dikit jadi pendekar. Iya, bisa lah jadi The Red lah. Tapi kayaknya jiwa komedi kita lebih kuat ya daripada jiwa silat. Ya. Silat lidah jadi. Silat lidah aja lah ya. Jadi waktu itu dia sampai balik 1, saya balik 2, saya sampai balik 1. Jadi kita tuh terkagum-kagum melihat kawan-kawan yang yang baretnya ininya ijo-ijo dulu ya. Iya. Apa namanya? Khusus 1, khusus 2. 2. Waduh, guru-guru lah itu ya. Iya. Kalau udah bisa matahin kikir pakai 2 jari ya. Kalau yang udah khusus nih. Menarik. Nah, setelah itu akhirnya kita sama-sama lulus ya. Setelah lulus memilih untuk masuk langsung jurnalis. Tapi magangnya tahun berapa tuh? Magang tuh di Bintang Milenia di sini nih, di dekat sini di tahun 2001. Tahun 2001. Sebelum lulus. Sebelum lulus. Sudah magang di sana. Ya kan kalau jurnalistik itu jurusannya dulu harus ada 2 kali magang. Magang di media cetak sama magang di media elektronik. Nah, media cetak kebetulan waktu itu dapatnya tabloid Bintang Milenia. Oh, tabloid Bintang Milenia. Ya, waktu itu pemrednya masih Erwin Arnada. Ya, ada renpelnya senior saya Hagi Hagoromo waktu itu. Di situ magang di Jalan Intan sini nih. Di Jalan Intan. RSPP, Jakarta Selatan. Kalau dicetak di TV-nya ada, di elektroniknya? Di radio waktu itu di Bandung. Radio Sky FM dulu. Oh, Sky FM. Itu harus juga. Iya, harus. Jadi apa? Jadi penyiar atau produksi atau apa? Waktu itu bagian produksi lah. Pokoknya mah nggak terlalu ini karena nggak terlalu seneng zaman dulu tuh. Yang senengnya justru di media cetak. Di media cetak nulis ya waktu itu. Masih jadi jurnalis ya. 3 bulan di Bintang Milenia. Jadi jurnalis, tapi kalau di Bintang Milenia kan jurnalis ini kan infotainment. Sementara Kang Soleh ini senangnya musik. Jurnalis musik. Kan waktu itu mau magang di tabloid ada namanya dulu Moda Musika. Nggak nerima mereka, nggak nerima magang, terus tabloid apalagi ya, majalah News Musik, Benz Leo dulu pemretnya nggak nerima. Akhirnya yang nerima si Bintang Milenia ngambil segmen musiknya enggak? Akhirnya semua bukan cuma musik kan, ya udahlah bahas artis juga gitu. Yang penting benang merahnya masih entertainment. Iya. Jadi saya pernah foto tuh di Bintang Milenia tuh. Dulu ya. Dulu ada foto-foto tahunan tuh kan, termasuk Oke dan segala macam tuh ya. Waduh, Arnold ya kan. Arno Santosa. Kalau Bintang Milenia kan dia meskipun infotainment tapi nggak terlalu gosip. Iya. Nggak kayak dulu kan ada cek dan recheck atau apa dulu Bintang Indonesia atau apa gitu. Intinya Bintang Milenia tuh meskipun dia tabloid infotainment tapi nggak yang terlalu mengorek-ngorek gosip artis, masih keren lah karena kan Mas Erwin pengennya berkelas sih ininya. Jadi di situ juga akhirnya berangkat ke Playboy. Playboy mah dari pas kuliah setelah kuliah Playboy mah lulus 2004 kerja di Trax. MTV Trax. Nah, si Hagi. Ya, ada Hagi lagi di situ. Hagi pemrednya waktu itu. Ditawarin sama Hagi karena dia butuh reporter. Ayo lah masuk
MTV Tracks. Iya. Begitu lulus ya udahlah, mumpung lulus terus nggak punya kerja, jadi kebetulan di MTV Tracks. Nah, Playboy pun gara-gara MTV Tracks. Hubungannya apa, kan Erwin udah bikin? Kan ya, Mas Erwin kan keluar dari MTV Tracks. Iya. Jadi produser film. Iya. Nah, orang-orang MTV Tracks tuh dulu pas tahun 2005 pengen minta Mas Erwin bikinin majalah musik yang baru. Karena di MTV Tracks manajemennya kurang mengerti soal media musik. Dianggapnya oleh kami, ini manajemen nggak ngerti nih bagaimana ngelola majalah musik. Ayo kita cari investor. Menghubungilah ke Mas Erwin, Mas tolong cariin investor buat bikin majalah musik. Kita pengen bikin majalah musik. Mas Erwin malah, gua capek bikin majalah dari nol, majalah baru. Kalau bikin majalah yang udah punya nama, gua ayo. Terus tiba-tiba Mas Erwin, kita bikin majalah Playboy aja lah. Kita kok kenapa jadi tiba-tiba ke Playboy? Itu Mas Erwin yang ini. Gua kalau ngelola majalah yang udah ada namanya mau lah sekarang, biar nggak dari nol lagi promonya segala macam. Tahu-tahu seminggu setelah kita ketemuan sama Mas Erwin bilang, gua udah dapet nih lisensi Playboy. Ya udahlah kita ke situ. Ya kayak gitu. Ya gitu. Erwin itu adalah produser film Jelangkung waktu itu ya? Iya, Jelangkung. Jelangkung yang pertama, sukses dari sana. Sekarang ada di Bali. Selamat hari gini Mas Erwin. Ya, sehat-sehat di sana. Udah jauh dari FPI sekarang. Udah nggak ada. Milih provinsi yang FPI-nya nggak ada. Jadi waktu itu sempat lah ya dihajar waktu itu ya. Iya. Kayak kantor dilemparin lah. Jadi makanya seberat-beratnya Anda kerja, nggak seberat kalau kantor dilemparin batu lah. Jadi merasa kayak kerja di kafe kita. Perasaan kita majalah kok dilemparin kayak di kafe di Kemang. Jadi ternyata MTV Tracks ini juga yang membentuk. Jadi jurnalis musik, tapi waktu lu jadi jurnalis musik nih, teman-teman kemarin lagi riset, ada beberapa musisi yang panas banget kupingnya kalau kena kritikannya Soleh Solihun tuh. Kayak Club 80 ya gitu ya. Itu, tapi damai-damai aja ya. Akhirnya damai. Setelah akrab jadi damai. Tadinya mereka sempat kesel banget. Tadinya sih si Destanya kayaknya dendam. Tapi sekarang damai karena udah jadi teman. Dulu mah katanya marah dulu. Soalnya ada masalah apa sih? Ya namanya juga kritikus ya. Jadi kalau nggak berani dikritik jangan berkarya. Akhirnya sekarang udah damai. Udah temenan. Nanti sebelum White Shoes tampil lu stand up. Kayaknya lu bisa stand up deh. Iya. Nah, terus karena penasaran kan, oh iya juga ya, kayaknya bisa ya. Terus dia bilang ada bayarannya. Ya udah yuk.